Swastiastu. Shalom. Semangat lagi, Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, semangat yang bisa terasa malam ini. Kita pasti diberkati Tuhan, amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Kejadian pasal 4 3 sampai ayat yang ke-8. Baik, kita akan baca bergantian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 4 yang keras. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Terakhir yang keras. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain membunuh Habel adiknya. Haleluya. Dalam Kejadian pasal 4 ini saudaraku dikisahkan tentang generasi kedua dari manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dunia yang begini luas, yang ada itu baru Adam, Hawa, dengan siapa? Kain dan Habel. Itu pasti sunyi banget Bapak Ibu. Itu pasti nggak enak di sana. Dan manusia baru generasi kedua, tapi sudah ada dosa pembunuhan Bapak Ibu. Bayangkan, sudah ada dosa iri hati, sudah ada dosa kekecewaan. Saya tidak tahu idenya itu datang dari mana hingga di dalam pikiran Kain untuk membunuh saudaranya karena iri hati. Kalau zaman sekarang kan bisa orang terinspirasi dari film, dari sosial media, dari kehidupan orang-orang yang lain. Dia nggak suka sama saudaranya, nggak suka sama pasangannya. Udah banyak berita seperti itu. Saudara. Tapi ide membunuh ini, coba bayangkan, ini dari siapa saudara? Kalau bukan dari saya. Karena satu dosa ketidaktaatan ketika Tuhan larang jangan makan buah itu dan mereka makan, maka dari satu dosa ini, itu dosa bercabang begitu cepat dan kemudian masuk di semua lini kehidupan manusia. Dari satu dosa pemberontakan tidak mau taat kepada Tuhan, kemudian mulai masuk dosa itu mengganggu, ya, sehingga manusia dikalahkan oleh penderitaan. Manusia mulai dikalahkan sakit penyakit saudara. Manusia mulai dikalahkan perceraian, mulai dikalahkan rusuh rumah tangga, mulai dikalahkan anak muda dengan pergaulan bebas, dengan narkoba, dengan miskin, dengan bangkrut, dengan penderitaan. Bayangkan Bapak Ibu, hanya karena satu dosa, kemudian semua lini manusia dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jadi konsekuensi dari ketidaktaatan itu begitu mengerikan. Adam sebagai orang tua melakukan dosa, kemudian kutuk dosa itu turun kepada anak cucunya. Gak usah jauh-jauh, baru anak belum cucu belum cicit, anak sudah kena kutuk dari dosa yang dilakukan oleh Adam. Itu sebabnya mulai hari ini, kalau ada dosa di depan mata, mikir bukan hanya 2-3 kali, 7 bahkan 20 kali, katakan amin. Karena konsekuensi dari dosa yang kita lakukan itu bukan hanya berimbas kepada kita, tapi keturunan-keturunan kita, orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kasih bisa mengalami saudara hal-hal yang tidak enak karena ketidaktaatan. Nah, di dalam kisah ini kisahkan tentang Kain dan Habel. Coba lihat pada ayat yang ketiga. Ada satu kejadian di sini saudara. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Katakan mempersembahkan. Jadi begini saudara, ini ada Kain, ini ada Habel. Ya. Dua-duanya sama-sama membawa persembahan kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan salah satu. Bukan satu kemudian dikatakan taat, yang ini kemudian tidak taat. Yang ini setia, yang ini murtad. Yang ini baik, yang ini jahat. Tidak. Dua-duanya sama-sama membawa persembahan kepada siapa? Kepada Tuhan. Pribadi yang agung, yang dahsyat di situ.
Dan bayangkan Bapak Ibu, walaupun sudah ada dosa yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa, tapi di situ Tuhan masih berinteraksi baik dengan manusia. Contohnya kita bisa lihat ada percakapan antara Kain dengan Tuhan. Jadi dua-duanya membawa persembahan. Tapi ada dua kejadian. Yang pertama, persembahannya diterima Tuhan. Yang satu persembahannya apa? Ditolak Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bawa persembahan kepada Tuhan, jangan puas dulu. Tanya lagi, persembahanku diterima gak sama Tuhan? Jangan sampai kita ke gereja puluhan tahun jadi orang Kristen merasa sudah bawa persembahan kepada Tuhan. Kita merasa persembahan kita diterima sama Tuhan, tapi ternyata gak berlaku di hadapan Tuhan. Persembahan itu bukan hanya bicara tentang berkat yang Bapak Ibu masukkan di dalam kotak yang dikelilingi itu kan. Itu hanya sebagai kecil dari berkat. Dari persembahan maksud saya. Bapak Ibu datang ke gereja ke tempat ini. Tadi pujian penyembahan saya dengar di bawah saudaraku. Itu Bapak Ibu sedang membawa persembahan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ketika kita berkata kepada Tuhan dalam pimpinannya Senin sampai Sabtu, Tuhan, seluruh hidupku, roh, jiwa dan tubuhku kupersembahkan kepada Tuhan. Aku hanya mau taat melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang ku mau. Rencanamu menjadi rencanaku, agendamu jadi agendaku. Itu kita sedang mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan. Nah, jangan sampai Bapak Ibu kita datang ke gereja ke tempat ini, di mana yang tadi yang lain sedang memuji memuliakan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang mulia. Kau sedang asik dengan itu. Merasa kita sudah nyanyi, tapi hanya mulut kita nyanyi, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita nggak di sini, pikiran kita nggak di sini. Jangan sampai Bapak Ibu puluhan tahun metode penyembahan kita kepada Tuhan seperti itu. Kita menganggap ini sudah menyenangkan hati Tuhan. Pujian yang kunaikkan, penyembahan yang kunaikkan, Tuhan disenangkan. Padahal kita secara fisik di sini, tapi pikiran hati kita jauh dari Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, itu tidak akan pernah diterima oleh Tuhan. Kalau itu ternyata gaya kita lebih baik mulai hari ini kita perbaiki sebelum terlambat. Katakan amin. Betul. Bawa yang terbaik. Katakan bawa yang terbaik. Percaya, sebenarnya Tuhan tidak perlu persembahan kita. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita beri itu semua dari Tuhan loh. Termasuk apa yang Bapak Ibu sanggup berikan buat gereja, buat mensupport pelayanan, itu semua dari Tuhan. Apa yang menjadi kebanggaan manusia, ini gak ada artinya di hadapan Tuhan. Saya pernah membaca ada satu batu yang sangat berharga di atas muka bumi ini, kurang lebih besar seperti ini, tapi harganya berapa? Ratusan miliar. Bagi orang kaya ini harus disimpan di tempat yang paling aman. Tapi percaya gak? Batu itu ternyata Alkitab bilang, batu-batu itu saudaraku hanya jadi alas kaki nanti untuk Bapak Ibu dan saya di dalam kerajaan surga. Katakan amin. Di sini kayaknya mahal berharga, di surga alas kaki kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang bisa bunuh-bunuhan demi batu itu, ya? Kalau punya batu itu merasa menjadi orang yang terhormat. Makanya manusia mengejar itu demi mendapatkan pengakuan dari dunia. Tapi ternyata di hadapan Tuhan dan Allah. Tapi sekalipun kita membawa persembahan bagi Tuhan, yuk kita pastikan persembahan kita diterima sama Tuhan. Nah, kita belajar dari Kain dan Habel. Ternyata ada persembahan yang diterima, ada persembahan yang ditolak sama Tuhan. Kita doa semua persembahan kita, baik secara fisik maupun secara hati, Tuhan terima di tempat ini. Katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita ini. Haleluya. Nah, coba kita belajar saudara. Pada ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari apa? Ini dia. Dari anak sulung apa? Kambing dombanya. Dari persembahan kambing domba kita bisa melihat pekerjaan Habel apa? Apa? Gembala atau peternak ya. Apa yang dia bawa? Dia bawa anak sulung. Katakan anak sulung. Di Alkitab Perjanjian Lama ada persembahan 10%. Ini contohnya begini. Jadi saya 1 juta, maka saya kasih ke Tuhan 100.000. Contoh itu 10%. Kalau saya sebulan 1 juta, ya sebulan saya kasih kepada Tuhan 10%. Tapi ada persembahan sukarela, ya.
Ada persembahan lagi di Alkitab diajarkan Tuhan adalah persembahan buah sulung. Katakan buah sulung. Bapak Ibu tahu nggak arti buah sulung? Sulung artinya apa? Pernah. Ini buah sulung adalah persembahan dari hasil ternak atau pertanian maupun hasil pekerjaan kita. Hasil pertama yang kita dapat di tempat itu kita kasih kepada Tuhan, bukan 1/10, bukan 2/10, bukan 5/10, tapi berapa? 10/10, artinya 100%. Semua buat Tuhan. Jadi kenapa Tuhan senang atas persembahan Habel? Karena ternyata sikap hati Habel benar di hadapan Tuhan. Dulu ketika saya kecil, ada orang yang mengatakan begini, kenapa persembahan Kain ditolak sama Tuhan? Karena dia bawa hasil kebun. Tuhan kan sukanya daging dan lemak, ya kan? Kalau dibawa hasil kebun, Tuhan gak suka. Dalam hati siapa bilang? Firman Tuhan berkata, yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Anggur itu kan bicara anggur ya, hasil tanaman kebun, gambaran dari Yesus. Minyak itu biji zaitun, saudaraku, hasil perkebunan, gambaran pengurapan Tuhan. Jadi sebenarnya bukan berbicara tentang persembahan apa yang kita bawa kepada Tuhan, tapi berbicara sikap hati kita ketika kita membawa persembahan itu kepada Tuhan. Ternyata kenapa Tuhan jatuh cinta kepada persembahan Habel? Karena Habel datang dengan hati yang penuh hormat, respect, takut akan Tuhan. Dia bawa Bapak Ibu yang terbaik, dia bawa full pertama hasil dia buah sulung kepada Tuhan. Ini menyenangkan hati Tuhan. Saya ingat dulu ketika saya mau ke Amerika tahun 2001, saya sudah berusaha cari visa, ya. Berbagai macam cara saya berusaha cari visa Amerika untuk interview di kedubes Amerika. Itu nggak berhasil. 1 tahun hampir stres. Saya lulus kuliah tahun 2000 awal sampai 2001 saya berusaha ke Amerika, tapi it didn't work, nggak pernah berhasil. Tapi Tuhan taruh di hati saya, aku akan membawa engkau ke Amerika. Saya bilang, gimana caranya Tuhan? Saya ada visa. Dan seorang tua saya ekonominya lagi, bisnisnya lagi hancur-hancuran. Saya gak ada uang untuk bisa ke sana. Punya visa, tapi kalau nggak punya uang tetap gak bisa ke sana. Tapi akhirnya Bapak Ibu, saya ingat di bulan Maret, saya berangkat 2001 bulan 4 tanggal 21. Sebulan sebelumnya, 3 minggu sebelumnya, sekitar bulan Maret, ya, bulan Maret akhir, saya datang di baptisan setelah gereja Tiberias. Yang baptis Bapak Parias almarhum, Bapak Gembala Sidang. Beliau masih di kolam renang, so. Ketika giliran saya ingat tuh hari itu 1000 orang lebih, jadi saya dapat jadwalnya sore menjelang malam. Beliau dengan ketawa tanya, ya anak muda, kamu mau didoakan apa? Pak, saya mau ke Amerika, Pak. Ya Tuhan tolong you ya, jadi anak muda yang sukses, Tuhan buka jalan, you bisa ke Amerika. Doanya simpel, saya bilang amin. Dicelupkan saya. Percaya nggak saudara? Sebelumnya setahun saya berusaha tidak menghasilkan apa-apa. Setelah dibaptis hampir 3 minggu, visa sudah di tangan saya. Tepukan yang berbeda. Akhirnya situ saya komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya tahu untuk ke Amerika saat ini mustahil, tapi ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya saya percaya ini adalah mujizat. Karena itu Tuhan, nanti kalau saya kerja di sana, hasil pertama saya 100% jadi buah sulung buat Tuhan. Itu komitmen. Makanya begitu saya kerja, saudaraku, saya dengan sukacita saya pergi persembahan mujizat untuk Tuhan. Jadi cara menyenangkan Tuhan banyak, katakan amin. Amin. Jumlah itu mah gak ada artinya buat Tuhan. Gak penting, tapi menyenangkan Tuhan apa? Sikap hati. Ketika Tuhan katakan, kita katakan pada Tuhan, Tuhan, ini hasil cintamu padaku, aku mau wujudkannya, salah satunya ini Tuhan, aku mau beri yang terbaik. Nah itu dilakukan oleh Habel, makanya Habel disayang sama Tuhan. Kenapa Kain ditolak? Coba lihat pada ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian, katakan sebagian, dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban. Kalau dikatakan hasil tanah tadi, berarti kita bisa lihat bahwa pekerjaan Kain apa? Petani ya? Hasil tanah. Tapi lihat perbedaannya. Kalau Habel memberikan 100% dari hasil pertamanya sebagai buah sulung kepada Tuhan, dia datang dengan iman
dengan hormat pada Tuhan. Kalau Kain dikatakan sebagian, kalau bahasa aslinya sebagian kecil, artinya lagi sisa-sisa doang kepada Tuhan. Maaf, receh-recehnya dia kasih ke Tuhan, bukan yang terbaik. Di sini kita bisa lihat Kain tidak hormat sama Tuhan. Jadi pastikan hari ini ketika Bapak Ibu datang membawa hidup kita, pujian, penyembahan, persembahan kepada Tuhan, pastikan sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jangan kita merasa aku bawa persembahan, wih banyak nih, gue hebat, aku bisa bawa sini loh. Gue support pelayanan gereja, karena aku hebat, karyaku hebat, orang pintar. Gak berlaku di hadapan. Betul. Nah, karena persembahan yang ditolak oleh Tuhan, maka reaksi dari Kain itu sakit hati. Dia bukan hanya sakit hati kepada saudaranya Habel, tapi dia juga kecewa sama Tuhan. Nah, malam ini kita akan belajar bagaimana caranya Bapak Ibu kita bisa menghandle kekecewaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kekecewaan kalau kita pelihara dan tidak segera kita atasi, itu akan membawa kita nanti mengambil keputusan atau melakukan hal yang ujungnya akan membuat kita masuk dalam penyesalan. Hati-hati sudah. Saya tidak tahu, mungkin ada yang mengalami kekecewaan di tempat ini. Kalau Tuhan katakan segera selesaikan hatimu, dan Bapak Ibu bertahan keras sama Tuhan, ujung-ujungnya nanti kekecewaan yang Bapak Ibu alami itu akan menguasai dan memaksa engkau gak suka, tapi engkau terpaksa ada kuasa yang lebih besar di dalam dirimu, dan Bapak Ibu gak bisa berkata tidak. Yang Bapak Ibu bisa lakukan hanya yes gitu. Dan kau akan lakukan apa yang setan lakukan, dan itu akan membuat hidupmu hancur. Saudara. Apa yang dialami Kain? Kain dia tahu persembahan ditolak sama Tuhan. Dia bukannya merendahkan diri, tanya sama Tuhan. Coba kalau dia datang begini, Tuhan, persembahan adikku diterima, aku enggak. Ayo Tuhan, tolong kasih tahu Tuhan, kira-kira salah aku di mana. Kalau dia rendah hati datang kepada Tuhan dan bertanya begitu, kira-kira Tuhan kasih tahu nggak jawabannya? Pasti kasih tahu, saudaraku. Pasti. Kalau ada orang berdoa, Tuhan, aku sudah berdoa untuk kesembuhan, aku sudah berdoa buat berkat, aku sudah berdoa buat pemulihan, tapi kok nggak terjadi Tuhan? Kira-kira Tuhan, apa yang masih salah dari hidupku? Mungkin cara berpikirku yang salah di hadapan Tuhan, perkataanku, perbuatanku masih ada hal yang tidak berkenan, yang menyakiti hatimu. Tolong kasih tahu ya Tuhan. Kalau ternyata masih ada penghambat jawaban doa, nanti kalau ada, Tuhan kasih tahu saudara. Kecil. Mungkin suatu saat Tuhan akan katakan, hatimu masih kepahitan. Engkau belum bisa mengampuni orang yang melukai hati. Kalau engkau bisa mengampuni orang itu, doa akan kukabulkan saat itu juga. Akhirnya kita terpilih, benar gak? Karena kita tanya sama Tuhan, apa penghalang mujizatku Tuhan? Oh, ternyata kepahitan yang kupelihara bertahun-tahun ini toh. Oke deh, hari ini aku mau komitmen mengampuni. Jangan begitu mengampuni, jawaban terjadi. Katakan amin. Oh, saya sudah mendengar kesaksian seperti itu banyak sekali. Benar. Berapa kali saya saksikan di sini seorang anak gadis 25 tahun kanker, ada benjolan di payudara, ternyata stadium 4 sudah ketakutan karena setiap tahun periksa benjolannya makin besar. Tapi ketika saya mau mendoakan dia, Tuhan bilang, katakan kepada anak muda ini, kalau dia bisa mengampuni papanya, dia sembuh saat ini. Ih, keren Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bilang dia harus kemoterapi dulu, dia harus radiasi dulu, dia harus makan obat yang mahal-mahal dulu. Tidak, Tuhan bilang begitu mengampuni, saat itu juga Tuhan sembuhkan, dan itu sungguh-sungguh terjadi, saudara. Katakan amin, Bapak. Haleluya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Kain ini mengeraskan hatinya. Dia tidak mau humble himself, merendahkan diri dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, salahku apa? Enggak. Pada ayat yang kelima dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya apa? Tidak diindahkan, artinya tidak diterima Tuhan. Lihat, yang tidak diterima Tuhan bukan hanya persembahan Kain, tapi Kainnya pun ditolak Tuhan. Ini ngeri, lihat nih saudara. Tetapi Kain dan, katakan dan. Kalau ada kata dan, artinya dua-duanya. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, tidak diterima Tuhan. Jangan sampai kita merasa sudah jadi orang Kristen yang berbakti kepada Tuhan, mensupport pelayanan Tuhan,
Makanya itu selalu saya katakan jangan terlalu percaya diri Bapak Ibu. Ya. Maksudnya kita harus merendahkan hati dan cross check setiap hari. Katakan amin. Tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau ada yang salah please let me know. Kalau ada yang salah pasti dah benar. Kalau saya jauh-jauh, kita bikin dosa kecil aja di sini langsung berak. Kalau alarm Tuhan buat saya di sini, saya langsung gelisah. Lalu ada apa itu? Pasti ada yang salah dari saya. Mungkin pikiran saya, mungkin perkataan saya, mungkin perbuatan saya. Udah, yang saya lakukan udah langsung masuk kamar. Saya bilang sama istri saya, Mam, saya mau doa dulu sendirinya. Saya sudah tahu, saya Tuhan, ayo Tuhan, selidiki. Perasaan gak enaknya apa Tuhan? Aku tahu ini Tuhan lagi berbicara. Aku nggak mau ada penghalang antara aku dengan Tuhan. Aku bertobat melakukan dosa. Begitu minta ampun, langsung ada plong damai sejahtera. Katakan amin. Itu dia. Jadi alarm itu jangan Bapak Ibu acukan. Tuhan pasti berbicara dengan cara yang sama kepada setiap kita. Tapi seringkali kendalanya apa? Kita dengar itu, tapi kita acukan suara Tuhan. Jangan saudara. Daripada nanti ujung-ujungnya konsekuensinya makin menyakitkan. Mendingan diselesaikan sekarang. Katakan amin. Amin. Nah, pada ayat yang kelima ini, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu lihat Bapak Ibu, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saya tidak tahu bagaimana gambaran kejadian yang sebenarnya ketika Tuhan menolak persembahan Kain. Apakah Tuhan mengulurkan tangannya dan berkata, "No, aku tidak terima persembahanmu." Atau ketika persembahan Habel Tuhan terima, Tuhan peluk persembahan itu, Tuhan nikmati. Saya nggak tahu gimana cara penolakan dan penerimaan. Tapi yang pasti saat itu Kain mengetahui bahwa persembahannya ditolak oleh Tuhan. Bukan hanya persembahannya yang dia bawa dengan tangannya, tapi dirinya sendiri tidak layak datang mendekat kepada Tuhan. Ini situasi yang gawat darurat betul. Kalau cancer ini di atas stadium 4, ini keadaan rohani yang genting, yang perlu pertolongan. Hanya Tuhan yang sanggup pulihkan. Katakan amin. Tuhan yang menolak, Tuhan yang sanggup pulihkan. Bayangkan, keren Tuhannya. Kalau manusia menolak kita, boro-boro dia akan pulihkan hubungan kita dengan dia. Kalau dia udah tolak, artinya dia udah benci kita luar biasa. Tapi Tuhan menolak bukan karena benci. Karena apa? Ada sesuatu dosa penghalang dirinya dengan kita. Nah, Tuhan siap untuk pulihkan semua itu. Bisa rasakan kasih Bapak yang baik di tempat ini. Dia tolak karena apa? Dia kudus. Dia gak bisa main-main dengan kekudusan. Standar Tuhan begini. Gak bisa kita katakan Tuhan turunkan sedikit standarmu, Tuhan kekudusanmu turunkan supaya aku bisa datang mendekat. No way, kita harus upgrade standar kekudusan kita. Dengan kekuatan kita gak ada yang mampu. Itulah sebabnya Roh Kudus di dalam Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu jangan kecil hati. Roh Kudus yang di dalammu dan di dalamku, itulah Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ini bilang amin cuma 2.000 orang ini. Saya ulang Bapak Ibu, Roh Kudus yang di dalam Bapak Ibu dan saya yang bicara kepada kita siang dan malam. Roh itulah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dasarnya saudara. Amin. Jadi kalau Yesus saja yang mati bangkit, maka iman semua areamu, area kehidupan Bapak Ibu yang pernah mati saat ini, yang lain yang tidak ada pertumbuhan, saya mau katakan ada Roh Tuhan, maka area itu akan kembali hidup saudara. Jadi pada ayat yang kelima tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi Tuhan tahu kondisi hatinya Kain. Tidak perlu Kain istilahnya menunjukkan amarah dia. Aku marah sama Tuhan, aku iri sama adikku, nggak perlu. Jadi Tuhan tahu isi hati Kain. Artinya Tuhan tahu setiap isi hati kita malam ini. Katakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan katakan? Pada ayat ini firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu apa? Panas dan mukamu muram. Apakah Tuhan sedang merendahkan atau meledek Kain? Enggak. Justru ini sebenarnya pintu yang dibuka Tuhan agar Kain mengalami pemulihan. Tuhan tahu Kain ini perlu ditolong supaya pulih, supaya
supaya dia keluar dari kekecewaan, supaya dia keluar dari kepahitan, supaya dia keluar dari iri dengki kepada adiknya. Makanya Tuhan tolong, istilahnya ada intervensi ilahi dari surga, campur tangan Tuhan, bridging. Tuhan menjembatani dirinya dengan Kain itu. Tuhan menjembatani supaya Kain bisa datang kepada Tuhan dan kemudian menerima pemulihan. Tuhan katakan, mengapa hatimu panas? Mengapa kau iri? Mengapa hatimu penuh dengan dendam? Mengapa hatimu jahat? Sebenarnya dengan kata lain Tuhan bilang, Kain, persembahanmu kutolak. Bukan aku tidak suka persembahan, bukan karena aku benci, tapi hatimu jahat. Hai, kamu tuh datang padaku, aku akan pulihkan, supaya persembahan yang berikut aku akan terima. Sebenarnya itu tujuan Tuhan. Tuhan yang mana seperti ini coba Bapak Ibu? Udah tahu kita jahat kepada Tuhan, tapi tetap Tuhan datang untuk memulihkan kita. Ya, mungkin kalau yang lain sudah cuek Bapak Ibu dengan kualitas seperti Kain, tapi justru Tuhan datang untuk memberikan Kain kesempatan. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Pada ayat yang ke-7 dikatakan, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, katakan tidak berbuat baik. Amin. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas. Tuhan beri kesempatan kepada Kain untuk mengalami pemulihan, tapi dia menolak. Jadi saya melihat bahwa pemulihan itu akan terjadi kalau kita merespon rencana Tuhan untuk pulihkan. Kalau kita bilang, saya nggak perlu kuasa Tuhan pulihkan saya sudah nyaman di lumpur dosa, saya sudah nyaman dengan kepahitan, saya sudah nyaman dengan kekecewaan, saya nggak butuh Tuhan. Udah, kita stay di situ sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Jadi kita pulih atau tidak itu tergantung kita merespon tidak kasih Tuhan untuk memulihkan kita. Pada ayat itu dikatakan, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di mana? Bapak Ibu pernah kan ke hotel ya? Di hotel kan pintu ada lubang. Kalau ada yang ketok, tuk 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 tuk. Kalau dari jarak 1 meter dari pintu, Bapak Ibu bisa lihat nggak siapa yang ketuk pintu? Enggak. Untuk bisa lihat siapa yang ketuk, bagaimana caranya? Mata kita nempel ke pintu, benar nggak? Oh, kita bisa tahu teman kita atau housekeeping atau siapapun lagi ada di depan pintu. Nah ternyata kalau orang lagi dalam keadaan kekecewaan yang tidak mau pulih, tidak mau mengampuni, hatinya dikuasai oleh iri dengki, saudara, oleh rasa cemburu, sebenarnya setan lagi dekat luar biasa. Setan sedang mengintip di pintu hati kehidupan dia. Di mana seharusnya setan itu jauh dari kita, katakan amin. Kalau ada urapan Tuhan yang bersinar dalam kehidupan Bapak Ibu, setan tidak bisa mendekat lu. Tapi lihat orang yang hatinya dikuasai oleh kekecewaan atau kepahitan atau tidak bisa mengampuni atau kebencian, setan bisa dekat sama dia, bahkan ngintip, melihat di dalam hidup dia ada apa, area mana yang mudah dikalahkan, area mana dia pernah jatuh di dalam dosa. Setan bisa baca masa lalu kita, setan bisa baca lihat kelemahan-kelemahan kita di mana, setan bisa lihat kita pernah menyakiti hati Tuhan di mana saja, saudaraku. Setan bisa tahu. Dia inti beri. Jadi saudara, betapa pentingnya hari ini Bapak Ibu merespon apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Jangan sampai kita nggak sadar ternyata setan sudah dekat dan mengintip. Dia mengobservasi, dia sudah mempelajari kita lemah di mana, kita kapan bisa diserang, dan dia menghancurkan kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Pernah nggak Bapak Ibu lagi marah, lagi kesal, ada pikiran berkata, udah balas aja, layak kok kamu marah, ayo sakiti dia. Ini menggoda kita. Godaan setan itu bukan berbicara tentang ayo ambil, kamu kan butuh, gak ada
ada yang lihat. Atau lakukan dosa itu, ya kan? Lihat tuh dia lagi kesepian, pasanganmu gak lihat, udah hampiri dia. Kan setan berbicara sekali begitu. Tapi ternyata dalam hal yang lain, setan juga berbicara, saudara. Udah, jangan ampuni dia, balas dulu, baru kau berikan dia pengampunan. Setan dia datang untuk menggoda kita dalam semua aspek kehidupan. Dia tahu apa yang dulu kita lemah di mana. Dan dia apa yang terjadi? Ya. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah ini dia, ini peringatan terakhir Tuhan kepada Kain. Kain, saat ini kau sedang diserang, setan sedang dekat dengan engkau. I'm ready to help, saya siap untuk menolongmu. Tapi satu yang harus kau lakukan, kau harus fight back. Katakan, harus melawan. Harus dilawan. Jadi kalau ada kebencian, katakan, aku tolak kebencian, aku tolak sakit hati, aku tolak kepahitan, aku tidak mau dipakai setan untuk membenci orang. Gitu, saudara. Aku mau mengampuni, aku mau taat sama Tuhan. Jadi kita harus fight, harus lawan. Dan cara bagaimana deklarasikan melalui perkataan. Tapi lihat apa yang terjadi pada ayat 8. Katakan kepada Habel, Abi, marilah kita pergi kemana? Ini bukan padang Sumatera Barat sebagai. Marilah kita pergi ke padang, mungkin padang rumput. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu dia sudah rencanakan ya? Ini kalau hukum KUHP ini apa? Pembunuhan apa? Saya nggak tahu lawyer pertama siapa nih kalau ada di sana. Ini kan kasus kriminal pertama, benar nggak Bapak? Ini kena pasalnya, saudara. Pembunuhan berencana. Dia pasti berkata manis-manis kepada adiknya, "Dek, yuk kita pergi ke padang. Ada tukang bakso enak banget. Habis itu kita makan es cendol, nanti abang bayarin." Gak mungkin dia berkata, "Dek, ikut yuk nanti di sana abang pentung kau dan berbunuh." Gak mungkin adiknya ikut. Pasti dia ngomongnya apa ya? Manis-manis yang baik-baik. Jangan sampai perkataan kita, saudara, ketemu orang, "Shalom bro, shalom sis, shalom tulang, shalom namburu." Kenapa suasananya tanpa tulis sekali ya? Ya kan? "Shalom tante," ya. Dalam hati, awas tuh, ada kesempatan bos. Jangan, saudara. Itu sama tuh seperti Kain. Dia ajak adiknya pergi ke padang. Kenapa? Ya sepi. Bapak mamanya jauh, nggak ada manusia yang lain, nggak ada saksi. Dia pikir nggak ada yang lihat. Dia lupa ada Tuhan di sini. Dia bunuh apa? Adiknya, saudara. Sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi pada. Jadi di sini, saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Katakan amin dulu. Amin. Kita harus merespon Tuhan. Ya, respon. Mungkin ada Bapak Ibu di tempat ini berkata, "Tuhan, aku sudah setia melayani. Aku sudah jaga hidup, jaga kekudusan. Aku bawa persembahanku yang terbaik, bahkan aku melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan dia, orang jahat itu menyerang hidup? Gara-gara dia reputasiku rusak, gara-gara dia nama baikku hancur, gara-gara dia karirku mandat, gara-gara dia bisnisku rusak Tuhan, gara-gara dia hubunganku dengan pasangan aku berantakan Tuhan." Ada nggak kejadian begini? Coba tanya, ada nggak kejadian begini? Udah baik kita sama Tuhan, tapi datang orang jahat dan melukai dia. Ada nggak? Banyak. Tapi sikap hati yang Tuhan mau untuk kita tunjukkan ketika mungkin hal itu terjadi dan Tuhan izinkan, tetap ampuni orang itu. Katakan. Sekarang di sosial media, saudaraku, sedang diangkat cerita tentang 21 anak muda dari Mesir. Mereka ini Kristen dari Mesir, tapi Kristen Ortodok ya, 21 anak muda laki-laki. Ketika di Libya, mereka ditangkap oleh satu kelompok teroris. Dan dari 21 itu 20 anak Tuhan, satu belum anak Tuhan. Tapi yang satu ini karena melihat 20 orang ini militannya luar biasa iman kepada Yesus, dia berkata begini, "Mulai hari ini Tuhan menjadi Tuhan. Yesus mau jadi Yesus." Kadang-kadang Bapak Ibu itu enggak orang dekat sama kita, orang lihat hidup kita, dan mulai hari mereka berkata, "Mulai hari ini Yesus mau jadi Yesus." Dahsyat, amin Bapak Ibu. Dan
satu orang ini diancam oleh teroris itu. Mereka berkata, kalau kalian tetap menyembah Yesus, kami gorok leher kalian sampai mati. Tapi kalau kalian ikut kepercayaan kami, kalian akan kami biarkan pergi hidup. Mereka katakan, sekalipun kami harus mati, kami akan tetap cinta Tuhan Yesus. Mereka ini anak-anak muda yang belum pernah sekolah teologi, belum pernah pelayanan, belum pernah khotbah teriak-teriak sama seperti saya, tapi imannya kepada Yesus luar biasa. Sampai tetes darah terakhir mereka tetap setia kepada Yesus. Tapi laut menjadi saksi di mana 21 anak muda lehernya digorok dan mereka dapat predikat sebagai martirnya Tuhan. Mereka mati di sini. Dan ketika wartawan datang menjumpai istri-istri mereka yang ada di Mesir di interview, apa tanggapan ibu terhadap para pembunuh suami? Mereka katakan, biarlah Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Ancaman tertinggi manusia di atas dunia ini adalah ketika ancaman itu mengancam nyawa kita. Betul tidak? Pergumulan terberat manusia ketika taruhannya adalah nyawa. Dan tidak semua orang kuat ketika ancamannya nyawa. Banyak orang Kristen baru ada pergumulan sakit penyakit, udah kecewa sama Tuhan. Baru ada pergumulan ekonomi susah sedikit, marah sama Tuhan. Pergumulan pernikahan, pergumulan anak-anak yang sulit diatur, anak-anak terkena pergaulan bebas, kecewa, marah sama Tuhan. Coba bayangkan posisikan diri kita sebagai 21 anak muda itu, saudara. Pergumulan kita belum sampai di sana, kita baru yang kecil sudah kecewa sama Tuhan. Kenapa mereka sampai ancaman nyawa tidak kecewa sama Tuhan? Karena saya tahu satu hal, mereka kenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Amin. Kalau kita masih masalah kecil, sudah kecewa sama Tuhan, marah, bahkan kita curiga sama Tuhan, dapat dipastikan kita belum kenal siapa Yesus sesungguhnya. Mulai malam hari ini pastikan kita punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Katakan amin. Kenali dia, saudaraku. Betul. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Sekali lagi Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Pertanyaannya, siapa duluan yang datang mendekat? Ayo, salah menjawab di gereja tetap ke surga sebenarnya. Siapa duluan yang datang mendekat? Kita. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, maka dia akan datang lebih mendekat lagi. Itu bagi orang yang sudah percaya Yesus. Tapi ketika kita awal sebelum bertobat, Tuhan yang datang duluan kepada kita, makanya kita jadi anak. Kalau diharapkan kita datang duluan kepada Tuhan dalam posisi kita orang yang hidup dalam dosa, nggak mungkin kita datang sama Tuhan. Tapi Tuhan datang kepada kita dalam keadaan hancur-hancurnya kita, dalam keadaan di dalam dosa. Tuhan datang, Tuhan rangkul, Tuhan pulihkan. Tapi setelah dipulihkan jadi anak Tuhan, Tuhan katakan, now you come to me first and then I will come to you. Itu saudara konsepnya Tuhan. Kenapa? Tuhan mau kita dewasa. Kedekatan yang kita miliki dengan Tuhan itu lahir dari kesadaran penuh kita. Katakan amin. Bukan karena kita diprogram seperti robot atau dipaksa-paksa. Bukan. Benar-benar karena kerinduan Bapak Ibu untuk intim dekat sama Tuhan. Jadi mulai hari ini saudaraku, cintai Tuhan, nikmati kasih dan kebaikannya. Izinkan Tuhan pulihkan kita semua malam ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam ini, firman yang telah Engkau sampaikan. Kami bersyukur, kami bangga jadi anak-Mu. Saat ini kami akan membawa persembahan kami yang terbaik, agar kami membawa dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberkati pelayanan gereja Tiberias, mari semua bersama-sama.